Oke cuy, kali ini kita akan melanjutkan kasus yang lagi viral banget nih cuy. Jadi cuy, orang-orang ini adalah mahasiswa UI yang aktif, aslinya ada 16, tapi tidak tahu kenapa, kayaknya nggak datang semua di forum itu. Ini adalah sebuah forum yang sedang membicarakan tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa aktif dari UI. Kenapa mereka ini bisa viral banget dan bikin para mahasiswa serta mahasiswi ini ngamuk bahkan sampai ditempel posternya kayak gini cuy. Jadi sebabnya seperti ini. Awal mula kejadiannya, mereka ini berawal dari para mahasiswa FHUI yang kebetulan kosnya mereka ini berdekatan. Nah, dari kosan deketan ini cuy, akhirnya mereka membuat sebuah grup. Di grup itu, mereka aktif muncul satu sama lain, sampai akhirnya ada satu orang yang HP-nya dibuka sama pacarnya. Namanya Munif. Pacarnya Munif ini buka HP-nya Munif dan buka grup itu. Dia pun shock, marah banget cuy. Saking marahnya, akhirnya dia nge-share isi dari grup itu, langsung jadi pembahasan di mana-mana di sosial media. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa bisa secepat itu langsung viral? Ya, kalian lihat-lihat sendirilah beberapa cuplikan yang akan saya tampilkan setelah ini. Jadi, isi chat yang beredar di sosial media itu seperti ini. Gak cuma para mahasiswi aja yang kena fantasi dari mereka-mereka ini cuy. Sampai dosen-dosen pun juga kena menjadi salah satu objek dari apa yang mereka lakukan itu. Sampai akhirnya di sebuah malam pun disediakan forum diskusi untuk yang merasa menjadi korban dan dimunculkan juga para pelaku yang ada di dalam grup itu. Tapi ditunggu sampai hampir jam 10 malam dari 16 orang pelaku yang muncul cuma 2 orang saja. Seru banget ini untuk dibahas cuy. Banyak yang berspekulasi dan berpendapat beberapa pelaku yang tidak hadir ini mempunyai backingan yang sangat kuat di kampus tersebut. Detik-detik akhirnya masuk 14 orang terduga pelaku dari mereka setelah diskusi panjang akhirnya muncul juga ke permukaan. Kenalan dulu cuy. Yang ini tuh namanya Munif Taufik. Yang pertama kali ketahuan sama ceweknya dan akhirnya dicepuin isi dari grup tersebut. Ini Naswan. Dia itu ngaku kalau dia udah bahas mantan pacarnya di grup itu juga. Dia satu-satunya yang akhirnya nangis di forum itu di waktu lihat mantan pacarnya itu speak up. Ini Keona. Dia sempat ngebantah kalau dia nggak pernah nimbrung di situ, tapi ternyata ketahuan juga kalau dia ini juga ngebahas 7 dosen UI yang salah satu dosen sampai hadir di forum itu juga. Ngeri kali cuy. Ibu yang pakai batik dan dipeluk ini juga salah satu dari korban yang dilecehin oleh para pelaku di grup chat itu. Beliau adalah salah satu dosen di FHUI. Saat forum beliau sampai bilang, pas saya lihat chatnya saya kaget ada nama saya. Waduh, sampai melebar kemana-mana ini cuy. Kalis kiri dan Raffi di kanan, dia juga sama cuy. Dia ini ikut nimbrung waktu ngebahas 7 dosen itu. Dia juga ngasih pengakuan kalau grup itu tadinya isinya 30 orang, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba dikeluarin satu persatu sampai akhirnya hanya tersisa 16 orang saja. Ya mungkin mereka ini memang pengen menciptakan circle yang cuma orang itu-itu aja cuy, yang bisa diajak ngebahas begituan. Lingkaran setan ini namanya. Yang ini Kevin, dia ini ketua angkatan FHUI 2023 loh cuy. Bahkan jadi ketua PMB FHUI di 2026. Sebenarnya peran dia ini nggak jelas cuy di grup itu apa, tapi dia ini sering banget dapat keluhan dari para mahasiswi soal pelecehan. Ternyata dia ini juga nimbrung di grup itu cuy. Jadi gimana menurut kalian? Orang yang seharusnya membela pun malah jadi tersangka di situ. Kalau ini Danu, ini yang paling gong cuy. Kenapa paling gong? Mari kita lihat setelah ini. Ini kakaknya Danu yang tadi yang tiba-tiba nge-spot poster soal Danu dan teman-temannya itu. Padahal kakaknya ini sekarang bela dia, tapi sempat dilecehin juga sama Danu di grup itu. Ngomong-ngomong kakaknya ini sekarang jadi asdos di FHUI. Dan yang terakhir ini, kalian bisa baca sendiri dengan slide yang saya tampilkan. Di dalam forum itu, banyak banget korban yang benar-benar speak up dan emosional. Bahkan ada sampai yang pingsan karena saking shocknya orang yang dia kenal, yang dia percaya malah terlibat dengan grup seperti demikian. Jadi gimana menurut kalian cuy? Mari kita berdiskusi di kolom komentar mengenai perkembangan kasus yang sedang berjalan dari FHUI ini. Kalau kalian punya pendapat tersendiri yang mungkin belum saya tampilkan, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk tahu bagaimana kelanjutan kasus ini, mari kita lihat cuplikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke lah, check it out. Ini karena banyak banget yang minta. Jadi sebenarnya gini, pendapat gua nggak ada pendapat. Jangan ditonton. Tapi sebenarnya nggak ada. Sebagai alumni FHUI angkatan 2012 dan sebagai orang yang mempunyai tunangan yang ngajar di UI, gue mau berkomentar sedikit tentang
kasus 16 orang mahasiswa FAUI. Ini opini gue mungkin sedikit berbeda. Gue, kalau kalian mau tahu kasusnya udah banyak online, udah banyak orang yang bahas. Gue mau apresiasi kepada semua mahasiswa-mahasiswi FAUI lainnya yang secara sangat cepat langsung memakai audit FH untuk melakukan sebuah forum untuk menanyakan pertanggungjawaban terhadap 16 orang itu. Moderatornya keren. Ada satu orang mahasiswi yang pakai baju putih yang kasih poin, yang gue liat di live, yang dia ngomong soal rasa keamanan di kampus. Intinya, iya 16 mahasiswa ini bermasalah, tapi gue juga mau kasih apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi FAUI lainnya yang secara cepat dan sigap melakukan forum itu di auditorium FAUI. Nah, tapi yang ingin gue omongin adalah this is a litmus test for FAUI. Maksud gue apa? Kalau kalau fakultas hukum terbaik di Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ini menjadi suatu representasi dan gambaran terhadap negara ini. All of our eyes are on you, FAUI. Nah, gue tahu banyak yang bilang, bang, tapi kan FAUI nggak punya ranah untuk ini, universitas yang punya DE. Gue tahu argumennya, gue tahu. Tapi intinya, ketika fakultas hukum terbaik di Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, we have something very wrong in our hands and in our country. Jadi gue tunggu update-nya, gue tunggu apa yang terjadi. Dan satu lagi, gue dengar banyak dari mereka orang tuanya penting-penting, jadi keluarga penting. Let's see if FAUI or Universitas Indonesia has the balls to do what's right, even though pasti ada pressure dari orang tua dan keluarga-keluarga ini yang penting. Terakhir, FAUI harus jadi ruang aman, Bapak Ibu semuanya. Semua tadi teman-teman udah pada kasih tuntutan, Bapak Ibu udah pada dengar sendiri apa tuntutannya. Saya kira itu nggak cuma tuntutan teman-teman, tuntutan dosen-dosen, kolega Bapak Ibu semuanya juga kasih. Malu. Tertib. Tertib, boy, tertib. Gue mau ngasih statement hari ini atas apa yang terjadi di UI. Oh God, that is so wrong. Kalau ada yang masih bisa bilang pelecehan seksual itu bercanda, oh salah. Lo bangga jadi mahasiswa, tapi jujur yakin, jawab dengan jujur deh. Pola pikir lo udah selevel dengan itu belum sih? Gitu. Apalagi di tempat yang harusnya, you feel safe. Lo berangkat ke kampus untuk belajar, tapi lo pulang atau datang ke kampus malah dengan rasa takut. That is so wrong. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak tidak punya platform bahwa apa sih sebenarnya disebut pelecehan. Kalau ada cowok minta foto lo, mau itu cowok lo sekalipun, kirim dong foto seksi kamu lewat WhatsApp, itu pelecehan. People have no right to do that. Apalagi pada saat itu menjadi bercandaan atau catcalling, atau yang colek, everything is pelecehan. Pada saat ada satu hal secara badan kamu membuat kamu merasa tidak nyaman, itu adalah pelecehan. Dan kadang-kadang orang think it's funny atau cuma hal kecil dan memilih untuk mendiamkan. Jadi dua hal yang sangat paling banyak membuat korban tidak suka melapor adalah pada saat mereka takut dan malu. That's the thing. Karena di Indonesia juga aneh ya, pada saat itu menjadi korban pelecehan, nama lo yang kemana-mana, pelakunya malah jadi inisial. So it's so wrong gitu. Gue mau kasih info aja, kalau kamu mengalami hal seperti itu di sekolahan, kamu bisa cari BP. Kalau kamu mengalami ini di kampus-kampus itu sudah punya yang namanya Satgas PPKPT. Artinya mereka bisa, you can run to them. Ya, itu memang tugas mereka. Untuk Satgas PPKPT yang sedang bertugas, gue embrace you untuk ayo semangat, ayo kita basmi kayak begini-beginian. Teknologi makin jadi, mulut iseng orang atau kelakuan iseng orang sebenarnya kan pengecut ya gitu.
makin jadi, yuk kita kerjasama. Nah buat kamu yang mengalami hal tapi kamu nggak berani nih, aduh gue mesti ngelapor kemana ya, kamu buka deh cari layanan.com. Itu kayak directory, kamu bisa menemukan macam-macam sampai nomor LBH. Tapi kalau ternyata handphone kamu atau kamu diawasi nih sama orang yang melecehkan ke kamu dan melecehkan kamu dan segala macam, kamu ngumpet-ngumpet yang biar nggak kelihatan cashnya, kamu buka aja ke caripotbunga.com. Itu lo nggak akan kelihatan your browse history. Oke? Be safe. Buat gue, lo menjadi mahasiswa, terutama berapa belas orang tuh, 14 orang, 12 peleceh itu yang di grup WhatsApp yang kita ketawa. Lo mau jadi mahasiswa, good. Pinter doang nggak cukup. You have to have integrity. Oke? Stop normalisasi yang namanya pelecehan. Start respecting. Same human being. Respecting your body. Respecting perempuan. belas orang laki-laki ini layak untuk diampuni, guys. Kalian harus mengampuni mereka. Tapi tolong di DO dari kampus, dari Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, jangan mau menerima. Jadi keluarkan surat blacklist dari semua fakultas hukum, biar tidak ada satupun dari mereka ini yang lolos untuk menjadi penegak hukum nanti di masa depan. Karena tidak akan memihak kepada korban, apalagi korban pelecehan seksual. Diam berarti dikabulkan. Diam berarti konsen. Sesat, nggak ada akhlak, nggak punya. Jadi tidak usah. Mereka layak banget diampuni. Tuhan kita tuh maha pengampun, tau nggak? Pasti dosa-dosa mereka diampuni, pasti. Tapi untuk diberikan kesempatan kedua, untuk melanjutkan studi mereka, big no-no. Big no-no, tolong Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tolong dicatat baik-baik ya Bapak dan Ibu yang terhormat. Mereka ini kalau bisa di DO aja. Dan di blacklist dari semua fakultas hukum yang ada di Indonesia. Supaya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang nantinya akan menjadi penegak hukum yang begitu. Dan tolong atensinya bagi setiap orang tua. Besarkan putra-putra kalian itu dengan baik, ajari untuk menghargai wanita, menjaga pandangannya, menjaga pikirannya, supaya tidak kotor dan jorok melulu isinya, dan mengobjektifikasi wanita. Supaya apa? Supaya ketika mereka besar nanti, tidak menjadi salah satu dari 16 orang ini. Gitu. Ya, dan stop deh kalian ngurusin melulu baju korban pelecehan seksual. Emang dia pakai baju apa? Oh, pakai baju kebuka. Ya pantas dia digituin. Lagian besok-besok pakai baju tuh yang bener. Pakai baju tuh yang ketutup kalau nggak mau diperkaos. Stop menjudge wanita. Start to teach your sons. Mulai didik anak laki-lakimu. Hey, orang tua. Ya, tolong ini dijadikan contoh ya. Mereka ini minta maaf, yakin karena menyesal, bukan karena ketahuan, bukan karena ketakutan karena sudah terdesak dan sudah viral di mana-mana. Jadinya minta maaf. Jadi ya udahlah, kalau untuk minta maaf dimaafkan, tapi tidak ada kesempatan kedua untuk melanjutkan studi, pindah jurusan deh. Peternakan gitu kayak pertanian, mending fokus sama bahan-bahan pangan yang ada di Indonesia, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang gitu ya, daripada ngurusin manusia, nanti jatuhnya dilecehkan. Ini Munif, ini Hai. Ini Simon. Oke teman-teman, di sini ada yang mau menambahkan dan memberikan spesifikasi atas hal yang dia sesali. Ini Daniel. Minta tolong. Apa? Setelah kami Adil. cross check, Nadil. Ini Nadil. sepertinya ini cukup spesifik. Ini Tapi teman-teman bisa menentukan sendiri.
Ini list Rachel. spesifik atas Ini Adipatya. hal yang teman-teman kita Ini Valenza sesali sekarang. Valenza. Terus ini Rena. Nama saya Fayaz dari Angkatan Ini Reona. PN 2026. Keona, ini Keona. Tapi ini yang lagi di Saya ingin menambahkan Ini pesawat saya yang saya Fayaz. sebutkan dalam grup chat itu yaitu ya Terus ini Nasuan, samping Nasuan Eca. Terus Kevin, ini Kevin. dia berarti konsen. Terus yang pakai baju putih Irfan sama Raffi. Irfan yang kiri, Raffi yang lebih cebol. lewat belakang. Lewat belakang, maksudnya lewat belakang. Gua mantengin sidang kasus pelajaran melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bayangin, UI mencoreng nama kampus banget. Ini 16 mahasiswa. Menurut gua orang-orang yang otaknya isinya ngeres, eksploitasi imajinasi negatif terhadap cewek, ya memang perlu dikasih sanksi sosial supaya kapok, supaya tidak menormalisasi isi pikiran yang kotor. Dan gue mirisnya karena mereka ini kuliah hukum, calon-calon yang harusnya mengawal keadilan, melindungi korban, jadi penegak hukum, tapi malah apa? Mengkerdilkan akal dengan ketikan di grup WA kata-kata yang benar-benar gak senonoh. Masalahnya, apakah cukup dengan pengakuan kesalahan secara terbuka, minta maaf di hadapan seluruh mahasiswa, khususnya korban penyesalan? Apakah cukup itu jadi pertanggungjawaban moral sebagai pelajar? Atau menurut kalian memang perlu jalurnya kampus turun tangan, rektorat punya wewenangnya untuk melakukan apa? Drop out. Ada beberapa mahasiswa UI angkatan tahun 2023 Fakultas Hukum. Mereka ada di dalam sebuah grup. Di dalam grup itu mereka bertukar chat yang isinya mengobjektifikasi mahasiswi lain saat kuliah. Mahasiswa Fakultas Hukum. Sekali lagi, Fakultas Hukum. Dan tidak hanya itu, pelaku-pelaku ini, orang-orang yang melakukan pelecehan ini, itu memiliki jabatan di berbagai organisasi kampus. Satu, mereka mahasiswa hukum yang seharusnya belajar bagaimana caranya melindungi seseorang yang merupakan korban, tapi menjadi pelaku saat berkuliah. Yang kedua, di saat mereka menjabat sebagai seseorang yang ada di dalam organisasi dengan jabatan yang cukup strategis di berbagai organisasi, ini sangat dipertanyakan sekali. Aku marah karena ini datang dari tempat aku menimba ilmu. Aku sangat marah sekali karena datangnya kasus ini berasal dari orang-orang, oknum-oknum mahasiswa ini yang satu kampus sama aku. Aku marah sekali karena seharusnya kita sebagai orang yang belajar hukum, harusnya kitalah yang melindungi para korban, tapi malah mereka menjadi pelaku. Ini adalah tindakan sampah, pemikiran sampah, dan semoga kampus segera memproses mereka ini dan segera diberikan. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ini harus dikawal terus. Kasusnya sudah viral banget di X. Kawal terus kasus ini.
Permohonan maaf ini saya tujukan kepada korban, kemudian kepada FHUI, kepada UI, dan kepada publik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, saya juga menyesali perbuatan saya, serta berkomitmen untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi saya, kemudian tidak mengulanginya, serta berkomitmen untuk mengikuti segala proses yang sedang dan akan berlangsung. Membuat malu Ika Setara, Kevin. Udah bilang apa tadi? Iya, sedih. Bersuara. Kayaknya dibawa. Lu tahu kan kasus anak Fakultas Hukum UI ngelakuin pelecehan verbal? Ini nih orang yang wajib kita ludahin. Greget banget gua, tolol. Katanya kuliah, tapi otaknya mana? Lu kuliah hukum apa minta dihukum? Yang tambah mirisnya nih ya, nama dosen aja sampai kena jadi korban. Otaknya di mana? Gak habis pikir lagi dah gua. Makanya otak isinya jangan mesum mulu, isi tuh pakai dimsum. Kata gue ya, kalau sakit jiwa jangan kuliah. Anak hukum gak ngerti hukum, giliran ditanya jawabnya muter-muter kayak kipas angin. Jangan gitu ya lain kali. Oh iya, terus tadinya yang klarifikasi cuma 2 orang ya, sisanya gak boleh turun sama orang tuanya. Ya lu udah manja banyak gaya lagi, tolol. Bagaimana kelanjutan rame-rame mahasiswa UI? Setelah kemarin ada kejadian rame-rame yang sampai pagi buta, kenapa sih nggak bisa langsung DO di tempat aja? Padahal kan udah ada dekannya di situ, tinggal di DO aja. Gue bukannya mau ngebelain, tapi gue cuma mau ngasih tahu aja kalau administrasi buat nge-DO orang itu sulit. Kan punya kewenangan untuk men-DO, tidak. Pikir itu rasional, ada prosesnya. Ini menurut sepengetahuan gue dan di beberapa kampus pun juga menerapkan hal serupa. Ini gue jelasin secara singkat aja ya. Jadi yang pertama harus ada laporan masuk dulu. Setelah laporan masuk dibawa ke tingkat fakultas. Dibicarain tuh dari tingkat dekanat ke jajarannya. Setelah keluar keputusan baru dilempar ke rektorat. Dari rektorat dibawa ke senat perguruan tinggi. Yang isinya guru-guru besar dan lu biasanya mungkin lihat di wisuda. Setelah keluar keputusan dan rekomendasi, baru DO bisa diproses. Jadi walaupun mau, nggak bisa juga tuh dekan DO di tempat. Kecuali yang menjadi tersangka mengundurkan diri dari kampus. Mereka bisa melakukan pernyataan, terus besoknya langsung diproses pengunduran dirinya. Jadi sebenarnya tahu kan harus ngapain? Sakit nih statement orang tua, lo baca deh. Maaf kalau boleh tahu mereka chatnya di grup umum atau privat. Andai saja si penyebar lebih bijak, diingatkan, dinasihatkan terlebih dahulu sesama teman atau melibati pihak kampus atau intern saja. Jika tidak berubah baru dikasih punishment. Kalau disebarkan seperti ini akan menjadi bola liar dan semua pihak dirugikan. Enggak, lo tuh nggak berfokus kepada semua pihak dirugikan. Lo fokus kepada anak lo yang ketahuan dan dirugikan. Karena kalau misalnya chat itu nggak nyebar, yang dirugikan siapa? Hanya korban. Ya, lo ngomong kayak gini gara-gara anak lo ikut keseret dan lo nggak mau anak lo keseret. Dasar, wah gila banget orang tuanya. Duh, prihatin ya. Semoga ada solusi lain selain DO. Nggak ada solusi lain selain DO. Anak lo itu udah keterlaluan, sampah. Selama anak lo masih ada di lingkungan kampus itu gak pernah jadi ruang yang aman. Cuman emang korbannya diapain? Secara fisik atau cuma lewat medsos doang? Seakan-akan itu ada bedanya ya bapak, ibu. Secara fisik kayak mau secara verbal, kayak secara online, secara offline, semua tuh sama. Semua tuh ada kekerasan seksual. Ini juga ada opini goblok nih ya kan, katanya janganlah sampai di dengan diskors aja sampai 2 semester tetap bayar UKT dan juga perminta maafan di medsos. Lo pikir itu cukup? Kalau misalnya sampai dia masuk lagi kampus dia akan mengulangi hal yang sama lagi, gitu maksud lo? Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan tetap bayar duit UKT, gitu maksud lo? Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan uang, gitu maksud lo? Yang kasihan yang ada di grup dan tidak komen sama sekali tapi tetap dicap sebagai pelaku. Gue kasih tahu ya, kalau misalnya lo ada dalam satu grup, teman-teman lo lagi pada bejat ngomongin kayak gitu. Kalau misalnya lo nggak mau bagian dari mereka, lo keluar dari grup itu. Ngapain lo masih stay di sudah setuju? Lo kayak ngebaca, lo kayak pasti kalau ketemu di tongkrongan cuma pasti ketawa-ketawa doang dengan jokes gitu. Lo juga ada pelaku, nggak usah belaga innocent. Setuju, tapi jangan sampai DO. Kasihan waktu anak-anak lo ngelecehin mahasiswa-mahasiswi, ngelecehin dosen, ngelecehin orang tuanya mereka masing-masing. Kasihan gak mereka? Mikir gak mereka sampai situ? Udah deh, aduh, pening pala gue ini lama-lama. Makanya kemarin berjam-jam anak lo itu gak dikasih turun. Yang turun yang tumbalin cuma 2 orang doang ya kan, dari 16 pelaku. Ujung-ujungnya harus apa? Harus rusuh dulu, harus digeret dulu semuanya biar bisa ada di ruang auditorium. Negosiasi alot, katanya gara-gara orang tuanya gak ngizinin buat anak-anaknya turun ke auditorium. Anak saya bukan lagi seorang pelaku tapi mereka korban. Apa sih? Orang tuanya negosiasi, lo lihat anak lo ngapain? Anak lo tidur, merasa bersalah gak? Mencerminkan banget ya betapa parenting itu mempengaruhi banget ya untuk anak-anak lo hidup di society itu gimana.
Pagi teman-teman, aku mau update kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di angkatan tahun 2023. Jadi tadi malam di sidang 16 pelaku yang ada di dalam grup bejat itu disidangkan. Nah, datanglah untuk ke dalam forum yang ada di auditorium FHUI untuk kemudian dipertemukan dengan mahasiswa UI lainnya dan mereka mempertanggungjawabkan tindakan mereka untuk meminta maaf. Tapi kalian tahu, awalnya yang datang cuma 2 orang. Kemana 14 orang yang lainnya? Tidak diperbolehkan sama orang tuanya. Nggak diperbolehkan sama orang tuanya. Ini mereka udah dewasa. Ketika mereka melakukan pelecehan itu, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi awalnya tidak diperbolehkan untuk turun dan dipertemukan dengan mahasiswa lain karena tidak diperbolehkan sama orang tuanya. Yang kedua, ada ternyata bocoran bahwa ketika kasus ini sudah viral, ada salah satu pelaku yang pada akhirnya bilang, ini tuh downfall era kita, yaudah nggak apa-apa kita geser dikit, yang penting kita masih bisa makan di kantas. Kantas tuh kantin atas. Jadi intinya masih ada bercanda, bahkan ketika mereka sudah terbukti dan mereka sudah pun mengakui dan katanya sudah meminta maaf, tapi masih ada bercanda juga. Ketiga, pelecehan mereka itu bukan hanya kepada mahasiswa atau mahasiswi, tapi juga kepada dosen. Dosen Fakultas Hukum, dosenku teman-teman. Ini bejat sekali. Yang keempat, pihak kampus Fakultas Hukum UI bilang, kalau misalnya dari Fakultas Hukum UI itu tidak mempunyai kewenangan untuk men-DO si 16 orang bejat ini. Yang punya kewenangan itu adalah pihak kampus, which is Universitas Indonesia. Jadi akan dilakukan 2 sidang teman-teman. Pertama adalah sidang etik, kedua adalah Satgas untuk Kekerasan Seksualnya atau KS-nya yang sedang berjalan sekarang. Dan nanti kampus akan memberikan rekomendasi untuk dikasih ke pihak universitas atau rektorat. Yang kemudian itu akan menjadi dasar untuk pemberian sanksi DO. Jadi kita kawal, itu udah sampai tengah malam, udah sampai jam 2 malam lebih. Aduh, maaf kalau aku sedikit emosional. Tapi aku ingin terima kasih sama teman-teman kemudian yang masih terus mengawal kasus ini. Tidak ada yang namanya toleransi bagi para pelaku keras seksual, terutama di lingkungan kampus. Lo malu-maluin kampus gue bejat. Terutama masalah KS. Tapi nyatanya gue pelaku KS. Gue selama ini sebagai ketua juga, gue selalu berkonsultasi ke lu, terutama masalah KS. Tapi nyatanya gue pelaku KS. Sebagai ketua angkatan 2023, sebagai VPO PMB, bahkan calon PO PMB, lu pernah gak sih berdiri di sisi korban? Apa cuma omong doang? Jawab. Ini juga berlaku buat 15 orang di belakang. Kalian sanggup tidak bertanggung jawab tanpa intervensi orang tua kalian? Kalian udah tahu kasus Fakultas Hukum yang di universitas terkenal di Indonesia? Kalau kalian nggak tahu, ini bukti screenshotnya. Kalian bacalah. Jadi mereka ini membuat grup untuk perempuan, ngata-ngatain perempuan. Dan kalian bayangkan mereka dari Fakultas Hukum. Ya, kalian bisa bayangkan aja di masa depan mereka mempermainkan hukum itu. Ini muka-muka pelakunya. Ini bukan doxing ya. Ini diambil dari sosial media mereka juga ya. Jadi mereka udah post ini ke sosial media juga. Jadi nah, ini muka-muka pelakunya. Silahkan ditengok-tengok, diperhatikan-perhatikan. Mana tahu kalian kenal sama orang-orang ini. Dari yang aku baca, pelakunya itu ada 15 orang. Ini kan fotonya cuma 11, berarti ada 4 orang lagi. Kalau ada yang tahu, tolong boleh di-share ya. Kita kan mau spread awareness gitu. Biar orang-orang tahu, orang-orang ini ternyata pelaku. Banyak informasi yang beredar. Justru statement-statement yang mereka kemukakan di depan tidak sesuai dengan apa yang mereka kemukakan di belakang. Banyak yang menyampaikan percakapan-percakapan yang kembali bocor, yang mengatakan bahwa mereka menyatakan diri aman,
mereka seolah kebal hukum. Mereka bahkan mengatakan sendiri mereka punya power di kampus ini. Mereka punya backingan yang akan membackup mereka, dan itu mereka nyatakan secara nyata-nyata. Di sini kita melihat adanya sebuah ironi bahwa kasus kekerasan seksual separah ini dinormalisasi dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya paling sadar hukum. Dan lack of remorse, tidak adanya penyesalan yang mereka rasakan, adalah penghinaan terhadap supremasi hukum yang seharusnya mereka adalah orang yang paling menjaga hal tersebut. Kalimat mereka yang menyatakan bahwa mereka akan aman, memiliki backup dan sebagainya, itu juga merupakan penghinaan terhadap integritas kampus. Di sini kami menyatakan dengan tegas dan dengan berani bahwa anak siapapun itu, keluarga siapapun itu, baik polisi, TNI, lawyer, atau punya keluarga di dalam kampus, apapun itu, mereka tidak boleh melangkah. Ini yang diharapkan apa jadinya? Yang diharapkan apa? Mumpung ada panitia. DO drop out dari FHUI. Silakan Bang Bagir. Dan ada satu lagi harapan. Harapannya adalah FHUI, satu, para pejabatnya berperspektif korban. Perspektif korban. Berperspektif korban, melindungi korban, gak melindungi pelaku. Maaf dengan semua rasa hormat, Bang Paru, Pak Brian, dan semua dosen-dosen. Bapak nggak tahu gimana rasanya jadi korban, Pak. Semua suara ini adalah suara kemarahan korban, Pak. Jadi bahkan pelecehan seksual pun ada di grup WhatsApp-nya FHUI. Ini lagi ramai dan sekarang mereka sedang menanggung akibat dari apa yang mereka lakukan. Hukuman sosial itu lebih pedih sepertinya. Dan ya sedang mereka nikmati sekarang itu ya, hukuman sosial dari siapa saja. Tapi hari ini saya tidak ingin membahas soal itu, karena mereka juga sudah mendapatkan sanksi sosialnya. Saya pikir justru adalah banyak dari kita yang ikut menghujat aktivitas yang mereka lakukan, yang juga di grup-grup WhatsApp mereka juga melakukan hal yang sama. Bedanya kalau yang FHUI itu terbongkar, yang kalian itu nggak terbongkar. Oke, jadi di video ini mari kita akan kembali introspeksi diri. Apakah di grup-grup WhatsApp yang kita punya, baik itu grup kantor, baik itu grup pertemanan, tongkrongan, kampus, sekolah, kelas, angkatan, dan seterusnya, itu terbebas dari hal-hal yang penyimpangan seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan yang lain sebagainya. Saya termasuk orang yang di handphone saya ini ada sekitar 50 atau 60 grup WhatsApp, karena saya memang aktif di beberapa tempat ya, termasuk juga saya adalah konten kreator, afiliator, dan seterusnya. Jadi grup dengan brand itu banyak banget, grup dengan sesama kreator juga banyak banget. Nah sekarang yang paling besar grup saya adalah grup AI. Nah bahkan di grup kita yang bahas soal AI, cara generate AI dan seterusnya, yang setiap orang punya pemikiran macam-macam soal AI, bahkan bisa bikin tubuh wanita yang sebagaimana sesuai dengan pemikiran kita, itu nggak ada kita ngobrolin soal itu. Dan saran saya sih kalau misalnya ada di antara kalian yang berada di grup-grup seperti itu, satu-satunya cara ya keluar dari grup. Bagaimana jika kita yang menjadi korban? Bagaimana jika keluarga kita yang menjadi korban? Apakah kalian akan tetap mengatakan hal yang sama? Oleh karena itu saya di sini juga menekankan untuk semua pihak untuk berhenti mencari tahu siapa korbannya. Berhenti mencari tahu bagaimana chat itu bisa menyebar. Berhenti mencari tahu siapa cepunya, gimana cerita itu bisa menyebar. Itu tidak penting. Hal itu hanya akan memberikan tekanan yang lebih bagi korban. Mereka akan merasa takut. Mereka akan merasa apakah salah karena mereka sudah speak up hingga sekarang mereka jadikan target bulan-bulanan. Kok bisa dapat chat itu, bagaimana caranya? Tapi di sini saya tegaskan chat tersebut didapatkan dengan cara yang sah. Tidak ada tekanan, tidak ada pengancaman. Hal tersebut merupakan hasil dari upaya mereka selama lebih dari 1 tahun memperjuangkan kasus ini. Jadi jangan dianggap ini merupakan hanya bocor yang tidak jelas, yang hanya tidak begitu saja bocor. Ini perjuangan lebih dari 1 tahun semuanya. Diam berarti concern, diam berarti dikabulkan. Sudah dengar kalimat barusan dari 15 mahasiswa FHUI yang diduga menduduki jabatan-jabatan penting di kampusnya. That's the irony.
belajar hukum tapi justru melanggar nilai dasar yang mereka pelajari sendiri. Well, ini bukan tentang feminisme, ini bukan tentang patriarki, ini tentang respect yang memang tidak dipelajari di kelas, tapi dia ada di basic kehidupan. Kalimat barusan itu bukan apa-apa dan hanya sepenggal dari seluruh isi chat yang ada di grup mereka. Dan rasanya akan aneh sekali jika yang membacanya tidak ikut marah dan masih mementingkan gender. Hal ini tuh bikin aku mikir kalau pantesan aja banyak sekali kasus pelecehan seksual yang kerap kali tidak mendapatkan keadilan. Karena orang-orang yang nantinya akan menduduki jabatan penting di hukum justru memiliki pemikiran hewan seperti ini. Ini menjadi relate karena aku baru baca buku Fang Shiqi's First Love Paradise, yang dimana pelaku kekerasan seksualnya justru dilakukan oleh gurunya sendiri. Lalu bagaimana nanti jika ada korban pelecehan seksual yang mengadu kepada pihak hukum, tapi yang melayaninya adalah orang-orang seperti mereka? Apakah kasusnya tidak akan sama seperti ini? Kalian tahu, akhir dari novel ini itu tuh tidak hanya menyebabkan pengakhiran kehidupan dari tokoh novelnya, tapi juga oleh penulisnya. Itu adalah dampak, resiko yang tidak pernah terfikirkan oleh para pelaku. Di novel ini disebutkan kenapa Norma membenarkan orang-orang yang menderita untuk menutup mulut mereka. Kenapa orang yang suka melakukan kekerasan dan memukul orang lain muncul di TV atau papan iklan. Aku lebih suka orang mengakui fakta bahwa beberapa kejahatan di dunia kita tidak akan pernah bisa diadili. Aku benci bagaimana orang-orang selalu mengatakan penderitaan akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Menurut orang-orang seperti mereka, itu hanyalah sebuah kata-kata. Tapi tidak bagi para korban. Satu kata-kata itu bisa menjadi seluruh penyebab hal buruk dalam hidupnya. Jadi berhenti bertindak sebagai hewan yang hanya berpikir tentang hawa nafsunya. Dan jangan sampai kamu belajar tentang hukum hanya agar kamu bisa mengakali hukum, apapun bentuknya. Ini ada yang nanya ke gua, sumpah ya, lumayan banyak DM-nya. Bagaimana pendapat Bang Coki tentang apa yang lagi rame di sebuah kampus? Ada yang cetek kesebar, kalian pasti tahu lah kasus apa. Nggak, pertanyaannya gini. Anda yakin mau tahu pendapat saya? Hah? Anda yakin? Anda yakin? Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar, ngulik bareng.